Shalom. Gimana kabarnya teman-teman hari ini? Puji Tuhan ya, kita masih bisa persekutuan bersama di PPR online hari ini. Oh ya teman-teman, kan sekarang udah new normal nih ya. Ya walaupun udah new normal, tapi kita harus tetap jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Jangan lupa doa juga, semoga pandemi ini cepat hilang dan kita bisa berkumpul bersama-sama lagi. Kita mau buka PPR online hari ini dengan satu pujian. Bangkit serukan nama Yesus. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Selanjutnya kita mau buka PPR online hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga yang mulia, kembali kami menghadap kehadirat-Mu Yesus. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa melakukan persekutuan bersama ini ya Bapa, walaupun melalui online. Ya Yesus, kiranya Engkau berkati persekutuan hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit Bapa, yang mungkin terkena pandemi. Kiranya Engkau berkati mereka, Engkau angkat penyakitnya Bapa, sehingga kami bisa berkumpul bersama kembali. Ya Yesus, Kau berkati juga ya Bapa negara Indonesia ini Bapa, dalam menghadapi pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa cepat berakhir Bapa, sehingga kami bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Ya Bapa, inilah seru dan doa kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya dengan mengangkat sebuah pujian karya terbesar. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu.
Oke teman-teman, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Mbak Kris. Shalom teman-teman. Sudah lama banget ya kita nggak persekutuan, kita nggak kumpul-kumpul bareng teman-teman, tapi masih semangat terus kan untuk ikut PPR online. Sore hari ini kita akan sama-sama sharing, sama-sama belajar mengenai firman Tuhan yang berjudul atau bertemakan belajar untuk selalu bersyukur. Ayat nat sore hari ini diambil dari Filipi 4 ayat yang ke-12. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Demikian firman Tuhan. Udah bukan rahasia ya jika kita sangat sulit bersyukur di saat-saat yang mungkin kadang kita mengalami banyak masalah. Bahkan contohnya aja saat-saat seperti ini. Mungkin kita masih banyak yang mengeluh. Kuliah online, males, jaringannya lemot, apa yang lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita pun kuliah biasa pun pasti juga mager kuliah, panas-panas, kelasnya siang-siang, pasti ada juga seperti itu. Bukan perkara mudah buat bersyukur di setiap kehidupan kita. Kita pun menjadi orang-orang Kristen yang bersyarat terkadang. Misalnya, kita mau bersyukur kalau misalkan Tuhan udah ngasih sesuatu yang kita mau. Aku pengen ini nih Tuhan, tapi kita nggak mau berdoa. Aku pengen ini, tapi aku malas buat persekutuan. Tapi setelah kita dapat, kita baru ingat, oh ini yang Tuhan kasih. Oh ini toh caranya Tuhan buat aku. Kita belajar dari pengalaman hidup bangsa Israel. Di masa lampau menjadi pengingat untuk kita, orang-orang percaya, meski hari lepas hari menempuh perjalanan yang sulit, tapi kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mengalami, bangsa Israel mengalami pertolongan secara ajaib, namun semuanya tidak mengubah mereka. Masih tetap menggerutu, masih tetap berkeluh kesah, bersungut-sungut, bahkan masih belum percaya apa sih yang dimau Tuhan di balik perjalanan ini. Apa yang dilakukan bangsa Israel menunjukkan rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan kepada Tuhan. Apakah selama ini kita masih berlaku seperti bangsa Israel atau kita sudah mulai untuk bersyukur? Ada 3 cara dalam hidup yang membuat kita dapat lebih bersyukur. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi kita dan telah menyelamatkan kita. Seperti yang terkandung dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kebenaran Tuhan mengasihimu dan telah menyelamatkanmu, dan itu terjadi di setiap kehidupanmu. Ini adalah kebenaran paling indah dari setiap kehidupan kita. Namun banyak orang Kristen yang seringkali lupa akan ini. Banyak orang yang secara tidak sadar mengatakan kepada Tuhan, "Saya senang Engkau telah menyelamatkan saya dari dosa-dosa saya. Tapi menurut saya masih berkekurangan Tuhan. Saya masih banyak yang saya inginkan." Coba kita ingat-ingat lagi. Padahal Tuhan sudah memberikan apa yang kita butuhkan tanpa kita sadari. Jika kita terus memiliki pemikiran seperti ini, kita tidak akan pernah bersungguh-sungguh untuk hidup bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan selalu mengingatkan kita untuk bersyukur bukan karena apa yang kita miliki di dunia, melainkan karena apa yang kita miliki di dalam Dia. Cara yang kedua adalah menyadari bahwa semua yang terjadi tidaklah terlepas dari rancangan Tuhan. Seperti yang terkandung di Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jangan khawatir di dalam hidup. Ingat bahwa Tuhan selalu pegang kendali di setiap kehidupan masing-masing dari kita.
hal buruk terkadang mungkin kita rasakan, mungkin hal buruk terkadang harus kita alami. Tapi itu bukan maksud untuk menghancurkanmu, bukan maksud untuk menyengsarakan kita, tapi itu mengajari dan memberikan pelajaran sejauh mana sih kita percaya sama Tuhan, sejauh mana sih kita harus kuat melewati setiap perkara-perkara kecil yang Tuhan kasih buat kita. Mungkin kadang kita mendengar omongan-omongan orang, kasihan banget sih dia hidupnya begini, oh dia kok begini ya, kok beda. Mungkin orang akan berpikir demikian. Tapi hal-hal yang mungkin orang lain tidak pernah alami atau orang lain yang tidak pernah dapatkan di hidup mereka, setiap orang masing-masing berbeda. Setiap orang memiliki prosesnya masing-masing. Dan percaya gak percaya, Tuhan gak akan lepas dari kita, gak akan pernah tinggal diam saat kita jatuh sejatuh apapun. Cara yang ketiga adalah menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Seperti yang terkandung di Filipi 4 ayat 6 sampai yang ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kita sering berpikir bahwa ketenangan adalah syarat untuk bersyukur. Padahal yang benar, bersyukur adalah syarat untuk menjadi tenang. Ketika kita tidak punya rasa syukur, akan ada kemauan-kemauan dalam diri yang egois yang selalu muncul lebih dan lebih. Kita memilih untuk meletakkan pandangan kita kepada Tuhan setiap perkara itu. Kita harus bersyukur atas apa yang telah kita lewati kepada Tuhan. Setiap permasalahan pasti akan ada penyelesaian. Kesalahan yang beberapa dari kita miliki, terlalu kita sering tanyakan apa alasannya itu terjadi dalam hidup kita. Wajar, sangat lumrah. Terkadang kita mempertanyakan kenapa ya kok bisa, kok gini banget ya hidupku, rasanya gitu pasti. Cuman dibalik itu pasti Tuhan punya suatu rencana. Ketika masalah ada, Tuhan cuma mau ia berserah. Kita berserah, kita tanya sama Tuhan, Tuhan kalau memang ini harus aku lewati ya aku harus mampukan aku. Kita minta itu di dalam doa-doa kita, melalui tindakan-tindakan kita di setiap harinya. Orang lain boleh memandang kita dengan standar yang berpatokan dengan masa lalu kita. Tapi orang lain tidak pernah bisa menawar apa yang akan terjadi di masa depan kita. Sebab manusia hanya melihat hanya sepintas lalu, sedangkan Tuhan Yesus yang sangat amat baik, yang selalu memelihara setiap kita di kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita belajar bersyukur di setiap kehidupan kita dengan hal-hal dan perkara-perkara kecil. Sebab kita adalah anaknya yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kini, sekarang, dan selamanya. Amin. Sebelum kita tutup persekutuan pada hari ini, kita akan berdoa syafaat. Saya hantarkan. Selamat sore Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu di setiap hari-hari kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan untuk atas hidup yang telah kami lalui Tuhan Yesus. Atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan terhadap kami Tuhan Yesus hari lepas hari Tuhan Yesus. Kami mau berdoa untuk gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati gereja kami Tuhan Yesus. Kiranya gereja kami dapat berkembang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Engkau memberkati setiap organisasi, setiap struktur-struktur organisasi yang ada Tuhan Yesus agar dapat melayani seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk gembala kami, Bapak Pendeta Gunawan. Kiranya Engkau memberkati beliau, Engkau memberikan
kesejahteraan di dalam keluarganya. Engkau berikan keturunan dan hikmat, kerukunan dan hikmat di setiap harinya, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami tahu, Tuhan, saat ini merupakan saat yang sulit untuk bangsa kami, Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang memberkati bangsa kami, Tuhan. Kiranya Engkau yang menuntun dan melepaskan bangsa kami dari segala macam penyakit, dari segala macam bahaya, ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kehidupan kami sehari-hari, Tuhan, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami, Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin berbeda dengan kehidupan kami yang seperti biasanya. Engkau memberkati kesehatan kami, Engkau memberkati keluarga kami, Engkau memberkati studi kami, Engkau memberkati apa yang kami kerjakan saat ini, Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, ya Yesus. Kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, teman-teman, itu tadi firman yang udah disampaikan oleh Mbak Grace. Semoga firman yang tadi bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup ibadah PPRY pada sore hari ini, mari kita menyanyikan pujian penutup, Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ingin ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk bersekutu bersama-sama dengan kami. Sampai jumpa di persekutuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.